Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah di hari Jumat ini kita bertemu kembali ya. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat. Oke, anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tentang perbandingan. Dipasin dulu posisinya biar oke. Cukup lihat kepala ibu aja. Oke, hari ini kita akan belajar tentang perbandingan. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Dan hasil semester ganjil kemarin bisa menjadi evaluasi perbaikan, semoga ke depan kalian lebih baik. Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan. Materi perbandingan itu materi yang gampang banget. Hanya membandingkan. Ya. Dan ini Ibu bagi menjadi 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Jadi kompetensi dasar ini ya, menjelaskan rasio 2 besaran, satuannya sama dan berbeda, dengan fokusnya pada faktor skala, proporsi, kecepatan, dan debit. Jadi kita semester genap ini sama seperti semester ganjil, menggunakan kadi khusus. Jadi untuk materi perbandingan, kita hanya belajar tentang ini. Ya. Next, oke. Ini peta konsepnya. Kita akan belajar tentang perbandingan, mulai dari apa sih artinya perbandingan, kemudian skala, perbandingan senilai, dan perbandingan berbalik nilai. Ini yang akan kita pelajari. Jadi lebih simpel. Jadi kalau menggunakan kadi khusus, materinya sudah dirampingkan. Lebih simpel, ya, agar lebih mudah diterima. Oke, mulai dipasang di kepalanya bahwa materi perbandingan ini sangat gampang sekali. Ayo, pantaskan diri kalian menjadi orang sukses dan siap menerima materi. Oke, semangat. Oke, kita mulai materinya. Oke, apa itu perbandingan? Apa sih perbandingan itu? Kita lihat ya. Apa itu perbandingan? Oke. Ayo kita simak contohnya ya. Kita lihat contohnya ya, yang di atas tiba-tiba hilang tadi. Kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ini Ani. Berat badan Ani 70 kg. Ya. Kemudian ini Citra. Berat badan Citra 40 kg. Nyatakan perbandingan berat badan Ani dan Citra dengan 2 cara, yaitu dengan selisih dan hasil bagi. Oke, caranya gimana sih, Bu? Nah, ini gampang, Mak. Oke, kalau selisih berarti kita hitung nih, selisihnya berat badan Ani dengan Citra 70 dikurang 4, 30. Maka berat badan Ani itu lebih berat 30 kilo ya, dari berat badan Citra. Kalau menggunakan hasil bagi, berarti seperti ini. Berat badan Ani dibandingkan dengan berat badan Citra, 70 banding 40, kok jadi 7 banding 4, Bu? Sama-sama kita bagi 10. Jadi lebih sederhana. Gampang kan? Gampang. Next. Oke, sebentar. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya perbandingan itu adalah membandingkan 2 atau lebih nilai atau objek dengan cara yang sederhana. Jadi hanya membandingkan. Jadi pelajaran membandingkan itu ya cuma ngebandingin doang sampai bentuknya sederhana, ya. Membandingkan 2 nilai atau objek. Gitu ya. Berikutnya. Ada 3 cara menyatakan perbandingan. Yang pertama dengan bentuk pecahan. Bentuk pecahan berarti jadi 3/5 gitu ya. Kemudian 2 bilangan yang dipisahkan oleh titik 2. Jadi seperti ini. Contohnya seperti ini. Menggunakan titik 2 berarti seperti ini. Titik 2. Ini ya. Kemudian 2 bilangan yang dipisahkan oleh kata dari. 3 dari 5. Dan seterusnya. Ya, gampang? Berikutnya. Oke, memahami dan menentukan perbandingan 2 besaran dengan satuan sama dan berbeda. Contoh, kalau belajar matematika memang lebih gampang dengan contoh. Jadi Ibu mulai dengan contoh ya. Oke, disimak. Pada suatu survei terdapat 200 peserta didik di SMP Negeri 233 Jakarta. Ya, surveinya tentang banyak peserta didik yang menggunakan peralatan belajar daring di rumah. Ini contoh. Ya, contoh. Ternyata 120 peserta didik ini menggunakan HP atau smartphone. 80-nya menggunakan laptop. Pertanyaannya, terdapat titik-titik peserta didik lebih banyak menggunakan HP daripada menggunakan laptop. B.
peserta didik paling banyak menggunakan HP terhadap yang menggunakan laptop dengan rasio berapa? Oke, kita jawab ya. Yang pertama. Oke, kita harus dulu. Oh, jumlah seluruhnya 200. Yang menggunakan HP 120, laptop 80. Oke, berarti selisihnya berapa? 120 kurang 80, 40, benar ya? Berarti terdapat 40 peserta didik lebih banyak menggunakan HP daripada menggunakan laptop. Berikutnya, peserta didik paling banyak menggunakan HP terhadap yang menggunakan laptop. Rasionya berapa? Berarti kita bandingkan mulai dari yang menggunakan HP 120 dibandingkan 80, gitu ya. Jadi 12 banding 8. Sama-sama dibagi 10. Kemudian kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 4. Jadi 3 banding 2. Gampang? Gampang sekali. Berikutnya. Contoh berikutnya. Oke, next. Uang jajan Ali setiap hari 10.000, sedangkan uang jajan Bunga 15.000 setiap hari. Maka perbandingan uang jajan Ali dengan Bunga adalah, nah ini alinya. Ini namanya Ali. Ini namanya Bunga. Ali dengan Bunga. Keren ya, alinya keren, Bunga keren. Oke. Bukan itu yang kita lihat, materinya. Oke. Oke, jadinya oke. Jadi uang Ali dibandingkan dengan uang Bunga 10.000 dibanding 15.000. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5.000 ya. Jadi 2 banding 3. Udah, sesimpel itu, gampang. Jadi perbandingan itu materi yang gampang banget. Lanjut ya. Berikutnya. Coba lagi, makin banyak latihan akan semakin paham loh, pastinya. Nyatakan perbandingan 60 buah jika dibandingkan dengan 1 lusin ke dalam bentuk yang sama. Berarti kita samakan dulu, sama-sama dijadiin buah ya. Berarti kalau selusin itu kan 12 buah. Sudah sama nih, sudah sama-sama buah satuannya. Maka tinggal disederhanakan, sama-sama kita bagi 12. Jadi 5 banding 1. Gampang? Berikutnya. Berikut adalah data para pelari maraton dengan rata-rata kecepatan berlarinya masing-masing. Pertanyaannya, siapakah yang paling cepat di antara mereka? Jidan berlari 7 km dalam 1 jam. Randita berlari 22 km dalam 3 jam. Ismail berlari 16 km dalam 2 jam. Rahel berlari 11 km dalam 1,5 jam. Kalau kita mau tahu kecepatan rata-ratanya, berarti kan kita menggunakan rumus ya. Jarak itu ya, kecepatan ya. Tapi kali ini kita akan coba dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang gampang. Gimana Bu caranya? Gini caranya. Kita lihat dulu. Oke. 1, 3, 2, 1,5 ini kalau kita cari KPK-nya berapa? 6. Betul? KPK-nya 6. Ini KPK-nya 6. Jadi mau kita ubah semuanya menjadi KPK-nya 6. 1 supaya jadi 6 berarti harus dikalikan 6. Itu ya. 3 supaya jadi 6 harus dikali 2. Jadi semua diubah supaya hasilnya menjadi KPK-nya yaitu 6. 2 jam kalau jadi 6 maka dikalikan 3. 1,5 jam kalikan 4. Jadi semua nanti kita kalikan dengan ini 6, 2, 3, 4. Untuk apa Bu? Untuk hasilnya nanti menjadi 6 semua. Jadi KPK-nya semua. Hasilnya, nah lihat. Ini 42. Dari mana 42 Bu? Dari 7 dikalikan 6. Hasilnya berapa? Hasilnya 42. Gitu ya. Kemudian 1 kalikan 6. Kemudian hasilnya jadi 6. Gitu ya. 22. 22 kaliin sama 2. Hasilnya jadi 44. Gitu ya. 3 kali 2 jadi 6. Dan seterusnya 16 kali 3, 48. 2 kali 3, 6. Kemudian 11 kali 4, 44. 1,5 kali 4 hasilnya 6. Jadi semuanya sudah 6 jam. Kalau semuanya sudah 6 jam, ini akan terlihat sekali mana yang paling cepat. Dalam waktu 6 jam, yang paling jauh jaraknya itu adalah 42, 44, 48. Oh, Ismail. Berarti yang paling cepat di antara mereka adalah Ismail. Gitu. Gampang.
Gampang banget, ini cara yang mudah. Boleh pakai cara yang lain, yang mana aja yang paling menurut kalian itu lebih mudah. Kalau Ibu rasa ini lebih mudah. Kita hanya mencari KPK-nya, atau di sini KPK-nya ya. Gitu ya. Jadi yang paling cepat di antara mereka adalah Ismail. Gampang ya? Semangat. Oke. Oke. Ini yang panahnya ketinggalan. Oke. Oke. Kalau berbicara perbandingan, itu berarti kita juga berbicara tentang skala. Skala itu sebenarnya pelajaran SD. Biasanya ngitung jarak, peta, dan sebagainya. Jadi kita mereview sebenarnya. Oke. Oke, soal aja ya. Jarak kota P, ini kota P, dan kota Q pada peta 1,5 cm. Ini kota P, mana kota P-nya? Belakangan, belakangan nulisnya. Ini kota P. Jarak kota P dengan kota Q pada peta 1,5 cm. Kemudian peta tersebut dibuat dengan skala 1:1.500.000. Pertanyaannya adalah berapa jarak sebenarnya antara kota P dan kota Q? Gampang. Seperti biasa, setiap ada permasalahan harus kita urai dulu. Sama dalam kehidupan, ada masalah kita tulis, kita urai, oh this is the problem di sini. Solusinya ini. Sama dengan ini. Kita tulis dulu skalanya. Oh, dari soal ya. Kemudian jarak pada petanya. Kalau sudah gimana, Bu? Kita cari, oh gimana ya cara ngerjainnya? Oh, kita punya ini. Ya, di SD sudah pernah diajarkan. Ini rumusnya. Gampang ingetinnya pakai gambar segitiga. JP berarti jarak peta ya. S skala JB jarak sebenarnya. Jadi kalau kita mau cari apa? Kita mau cari jarak sebenarnya. Berarti ini rumusnya. Cari jarak sebenarnya ini. Berarti rumusnya jarak pada, ini yang kita pakai ya. Berarti rumusnya adalah jarak pada peta dibagi skala. Jarak pada peta dibagi skala. Oke, jarak pada petanya 1,5 cm dibagi 1:1.500.000. Kita buat seperti ini. Jadi kalau dibuat perbandingan kan bisa dibuat jadi per ya. Kalau sudah dibagi, maka diubah menjadi perkalian. Ini kan pindah ya, yang di bawah jadi ke atas gini ya. Nah, oke. Kalau sudah kita kalikan, maka hasilnya 2.250.000 cm. Jadi jarak sebenarnya adalah 22,5 km. Boleh dalam bentuk meter? Boleh. Tapi kalau pertanyaannya ditanya dalam bentuk kilometer, maka kita jawab dalam bentuk kilometer. Gitu ya anak-anak ya. Ini gampang. Kuncinya adalah mau mencoba. Ya, kuncinya adalah kalian mau mencoba. Sepintar apapun kalian, kalau hanya melihat saja, saya sudah pintar Bu, saya cukup melihat apa yang Ibu sampaikan, tapi saya tidak mau menuliskan. Manusia bisa lupa. Ya, kemampuan kita bisa berkurang. Karena itu mau kalian anak pintar sekalipun, setelah ini ambil buku tulis, lihat soal-soal di buku paket kalian, kerjakan, tanyakan. Ya, tidak bisa tanya. Ayo pantaskan diri kalian menjadi orang sukses dan ingat selalu jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan ya, anak-anak hebat. Terima kasih, semangat, tetap sehat. Kita berdoa semoga corona segera berlalu dan kita bisa segera tatap muka. Oke, sampai sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.